analisis dan minat khususnya mengenai negeri-negeri di timur, Poggio dapat melihat kisah dari perjalanan Conti bukan sekedar cerita kronologis belaka, tetapi juga memberi informasi yang bersifat geografis. Akan tetapi, pada masa ini, tradisi pemetaan atau kartografi belum dipenuhi dengan akurasi yang baik. Karya Poggio dengan judul De Varietate Fortunae dipublikasikan pada tahun 1492 oleh Cristoforo da Bolate. Di dalam karyanya, Poggio menonjolkan pengenalan negara-negara di Asia bagian selatan yang saat itu sangat sedikit diketahui orang-orang Eropa. Kisah ini ditulis berdasarkan cerita perjalanan Niccolò Conti kepada sekretaris Paus yang bernama Giovanni Francesco Poggio Bracciolini di Florensi, yakni setelah ia kembali ke Italia pada tahun 1439. Niccolò Conti yang hidup antara 1395 hingga 1469, ia adalah seorang pedagang Venesia dan pengelana yang mengunjungi India serta sejumlah tempat di Asia Tenggara. Ia meninggalkan Venesia sekitar tahun 1419 menuju Damaskus atau Suriah untuk mempelajari bahasa Arab dan berkelana selama beberapa tahun. Dengan kemampuan berbahasa dan pengetahuannya mengenai budaya Arab, ia pun memahami seluk-beluk wilayah yang dilaluinya. Pada saat itu kawasan Asia banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Arab, dan perjalanan yang dilakukan Niccolò Conti berlangsung hampir bersamaan dengan tahun-tahun ekspedisi oleh Laksamana Cheng Ho, seorang duta yang memimpin armada laut raksasa dari Cina. Setelah dari Damaskus, Niccolò Conti menyeberangi gurun dan sampai di Baghdad, Irak, lalu terus menuju Iran dan India. Dari India dia menuju suatu wilayah bernama Pedir di Sumatera bagian utara. Di tempat ini ia dilaporkan bermukim selama 1 tahun dan mempelajari ilmu pengetahuan lokal, terutama tentang produksi emas dan perdagangan rempah-rempah. Dari Pedir, Niccolò Conti melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Melayu dan kemudian mengunjungi sejumlah tempat antara lain di Myanmar. Sesudah itu dari Myanmar ia berangkat mengunjungi Jawa, di mana ia sempat tinggal selama 9 bulan, sebelum akhirnya kembali ke Italia dengan berlayar menuju Vietnam dan melanjutkan perjalanan melalui rute darat. Mengenai Jawa, Conti menceritakan ada 2 buah pulau Jawa, sebagaimana hingga abad 16 di dalam peta memang masih ditemukan sebutan Jawa Mayor dan Jawa Minor. Penduduk pulau-pulau itu dikisahkan sangat kejam kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Mereka makan tikus, kucing, dan hewan-hewan yang tergolong tidak bersih. Niccolò Conti juga berkisah bahwa penduduk di Jawa yang berhutang dan tidak bisa melunasi akan menjadi budak dari si pemberi utang. Hiburan yang ada antara lain adalah adu ayam, di mana beberapa orang juga diceritakan sebagai produsen untuk ayam aduan. Selain Poggio, kisah perjalanan Conti juga ditulis oleh Pero Tafur. Tafur adalah bangsawan Spanyol yang bertemu dengan Niccolò Conti ketika hendak kembali ke Eropa dari Asia di Gunung Sinai pada tahun 1437. Penuturan Conti ke Tafur kemungkinan berlangsung lebih komplit daripada penuturannya kepada Poggio. Namun dengan kemampuan analisis dan minat khususnya mengenai negeri-negeri di timur, Poggio dapat melihat kisah dari perjalanan Conti bukan sekedar cerita kronologis belaka, tetapi juga memberi informasi yang bersifat geografis. Akan tetapi, pada masa ini, tradisi pemetaan atau kartografi belum dipenuhi dengan akurasi yang baik. Dari generasi ke generasi, terdapat nama-nama yang berubah di dalam peta sebagaimana ditemukannya bukti-bukti perjalanan terbaru. Seperti salah satu misalnya, banyak karya kartografi tentang Asia di abad pertengahan yang memberikan nama Jawa untuk beberapa pulau yang sekarang dikenal sebagai Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Bahkan ada pula yang menggambarkan Pulau Jawa tersambung dengan Australia. Bagi orang-orang di Eropa, Nusantara dalam peta hanya sebatas pulau yang dikenal oleh para penjelajah
atau kartografer. Peta di masa itu dibuat berdasarkan persilangan antara imajinasi para pembuatnya dengan cerita maupun laporan perjalanan dari para utusan negara-negara lain, sehingga tata letaknya tidak sesuai dengan kenyataan. Baru ketika semakin berkembangnya ilmu astronomi sebagai bagian dari ilmu navigasi dan ditemukannya beberapa peralatan seperti teropong, triangulasi, dan teodolit, gambar peta untuk kepulauan di Nusantara pun makin berkembang ke arah detil-detil presisi yang lebih baik. Betapa susahnya